Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, Senin 19 Januari 2026. Bersama saya Breman Atenaya. Dan saya Nanda Aprilia. Ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan kondisi di beberapa wilayah di Indonesia akan cuaca ekstrim, saudara. Salah satunya di Jakarta. Banyak titik yang banjir, bagaimana bisa saya katakan di Jakarta Utara, apalagi ya di Kelapa Gading, Pluit, Gunung Sahari, ini terendam banjir. Bahkan ini menjadi headline juga di harian Kompas, saudara. Salah satunya adalah di Jawa Tengah yang kalau menurut harian Kompas ada 137.000 orang rumahnya terendam banjir. Dan juga ini berimpak ataupun berdampak dengan perjalanan kereta api, bagaimana? Jadi kemarin tuh yang heboh sekali adalah banyak sekali kereta yang dibatalkan perjalanannya karena memang relnya terendam banjir. Terutama kemarin di Pekalongan juga menjadi sorotan kami, saudara, di mana mereka terpaksa lontang-lantung gitu ya di stasiun menunggu belasan jam karena belum tahu tuh kapan akan jalan lagi, dan akhirnya kemudian beberapa perjalanan dibatalkan dan banyak kemudian yang membatalkan ataupun refund tiketnya untuk bisa mencari alternatif transportasi lain. Ini yang kemudian menjadi kewaspadaan kita bersama, saudara, apalagi di Jakarta dan sekitarnya. Ini BMKG memprediksi hari ini masih tetap hujan, tapi walaupun dengan intensitas ringan. Tentunya di daerah lain juga harus waspada karena potensi banjir dan juga bencana hidrometeorologi yang lainnya masih bisa terjadi dalam paling tidak seminggu terakhir ataupun seminggu ke depan ini. Ini jadi perhatian juga untuk kita semua, apalagi Anda, saudara, yang kerap melakukan aktivitas di luar ruangan, apalagi ini hari Senin sudah kembali bekerja, untuk jangan lupa membawa peralatan perangnya dalam arti di cuaca ekstrim seperti hari ini. Seperti saat ini, seperti payung, jas hujan, dan lain-lain sebagainya, ini perlu sekali untuk menjadi perhatian. Dan selain itu, saudara, selain mengenai informasi cuaca ekstrim dan juga mengakibatkan banjir, nanti juga kita akan sampaikan mengenai update pencarian korban dari pesawat ATR 42500 yang dimana saat ini informasinya akan ada proses evakuasi untuk satu korban yang sudah berhasil ditemukan. Kita akan lihat informasinya seperti apa nanti, tapi sebelum ke sana, saudara, kita akan ke informasi pertama terlebih dahulu, di mana banjir masih merendam Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin pagi ini. Ketinggian air mencapai 20 hingga 30 cm, sementara arus lalu lintas di kawasan ini berjalan normal. Untuk menangani banjir, pemerintah Kota Jakarta Utara mengoptimalkan seluruh pompa air permanen dan juga portable di daerah itu untuk penyedotan banjir pada sejumlah titik. Untuk mengetahui kondisi banjir di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sudah ada jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, dan juru kamera Gahniar Febrian. Selamat pagi, Rahma. Seperti apa kondisi banjir di Kelapa Gading pagi hari ini? Apakah sudah mulai surut? Iya, seperti yang Anda lihat di belakang saya, Nanda dan juga saudara, ini kendaraan sudah bisa melewati dari Jalan Pegangsaan 2 Jakarta Utara ini, artinya ini banjir sudah mulai surut. Walaupun kemarin memang untuk daerah sini tergenang banjir begitu ya, terendam banjir hingga sekitar 30 cm dan hingga 50 cm, tapi pagi ini sudah surut, dan surutnya ini mulai dari tengah malam tadi. Nanda dan juga saudara, tadi kami sempat melihat ke belakang, Nanda juga saudara, di perempatan itu masih ada genangan air, tapi dari suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta ini membantu untuk proses pengeringan begitu dengan mengerahkan pompa air mobile, dan tadi kami melihat prosesnya ini sangat singkat dan air ini cepat surut, di mana air di perempatan itu memang kalau kita melihat ada bagian dari jalan yang sedikit rendah daripada jalan yang lainnya, maka di situ ada air yang tergenang dan lama untuk surutnya, Nanda dan juga saudara. Tapi hingga saat ini proses untuk penyedotan airnya masih berlangsung. Kami melihat prosesnya memang sangat cepat, Nanda dan juga saudara. Air ini dibuang ke kali terdekat begitu. Dan untuk lalu lintas sendiri di perempatan ini dan juga di Jalan Pegangsaan 2 Jakarta Utara ini terlihat ramai lancar ya, walaupun memang sedikit kesulitan dari kendaraan roda 2 yang melewati genangan air yang kurang lebih tingginya ini ada 10 cm. Tapi usai dibantu penyedotan air oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta ini untuk
kendaraan roda 2 sudah mulai bisa melewati, begitu juga dengan kendaraan roda 4 tentunya. Dan hingga saat ini kami pantau untuk kali yang dekat dengan Pegangsaan 2 ini masih tinggi, dan kita berharap hujan tidak turun lagi ya, Nanda dan juga saudara, di Jakarta supaya tidak kembali terjadi banjir. Walaupun pagi ini memang masih mendung, kita berharap ini nanti semakin siang semakin cerah dan hujan tidak turun supaya kali di Pegangsaan 2 ini tidak meluap dan tidak terjadi banjir lagi. Nanda. Oke, untuk di Jalan Pegangsaan 2 sudah surut. Kalau di Kelapa Gading secara keseluruhan, Rahma, daerah mana saja yang saat ini memang dilaporkan masih banjir ataupun khususnya di Jakarta Utara? Iya, Nanda juga saudara, kalau kami melihat begitu ya, kalau dibandingkan dengan hari yang lalu, kami sempat melewati di Jalan Boulevard Raya dan juga Jalan Boulevard Barat Raya tadi, dan juga di Jalan Pegangsaan, walaupun tadi di dini hari masih ada genangan air, tapi mulai pagi, menjelang pagi hingga sekarang di pukul 7 lewat ini sudah mulai kering di Jalan Boulevard Raya dan juga Jalan Boulevard Barat Raya. Kalau di Pegangsaan 2 ini juga sudah mulai surut airnya di sekitar pukul 5 lewat tadi. Nanda dan juga saudara, terkhususnya juga di tempat saya melaporkan ini di Pegangsaan 2 ini juga sudah mulai surut, hanya beberapa sisa-sisa banjir saja yang tersisa. Seperti yang saya sebutkan tadi, di perempatan di belakang saya ini, di perempatan Pegangsaan 2 ini hanya sisa sedikit saja air yang memang dibantu oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta untuk mempercepat pengeringan dan juga susutnya air di perempatan ini supaya kendaraan dan juga aktivitas warga bisa berjalan kembali normal. Nanda. Oke, Rahma, apakah Anda mendapatkan informasi meski memang di tempat Anda melaporkan saat ini banjir sudah surut, namun untuk unit pompa akan tetap dikerahkan di sana? Iya, kalau kami pantau untuk dari pompa mobile dari suku dinas ini tentunya akan bersiap siaga begitu ya jika adanya terjadi banjir di beberapa titik di Jakarta, khususnya memang di Jakarta Utara. Kalau kami melihat pun hingga saat ini masih ada satu pompa di belakang saya yang berfungsi untuk mempercepat surutnya banjir atau genangan air yang masih sisa dari banjir kemarin. Tapi kalau untuk suku dinas dari penanggulangan banjir juga terus bersiaga begitu jika nantinya kalau adanya banjir akan tetap bersiaga begitu untuk memompa air dan juga mempercepat surutnya air banjir yang ada di beberapa titik di Jakarta ini, Nanda. Oke, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Rahmat Miliang, melaporkan dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.